Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 kelas 6B akan menjelaskan miskonsepsi pada materi sistem tata surya. Perkenalkan, saya Evi Juni Saraswati, NIM 69. Berdasarkan referensi dan hasil analisis kelompok kami, maka materi pada sistem tata surya terdapat salah satu konsep yang mengalami miskonsepsi. Miskonsepsi tersebut yaitu rotasi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari, sehingga akibat dari rotasi bumi yaitu terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam dan letak bumi yang kadang jauh dan kadang dekat. Pernyataan tersebut merupakan suatu miskonsepsi yang terjadi pada siswa yang disebabkan karena siswa masih mengalami kesalahan pada pemahaman konsep mengenai apa itu rotasi bumi dan apa itu revolusi bumi. Miskonsepsi mengenai pengertian rotasi dan revolusi tersebutlah yang menyebabkan siswa mengalami kesalahan dalam mengidentifikasi dampak-dampak yang terjadi akibat adanya rotasi dan revolusi bumi. Hal tersebut terbukti pada pernyataan miskonsepsi di atas, di mana ketika siswa diminta untuk menjelaskan apa itu rotasi bumi beserta dampaknya, siswa malah menjelaskan pengertian dari revolusi bumi beserta dampaknya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa siswa masih kesulitan membedakan antara rotasi bumi dan revolusi bumi. Sebagaimana miskonsepsi siswa yang telah dijelaskan sebelumnya, saya Dika Isnaini Fahma NIM 47 akan menjelaskan pembetulan dari miskonsepsi tersebut tentang rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi yaitu sekitar 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam. Rotasi bumi menimbulkan dampak pada bumi. Dampak dari rotasi bumi yaitu yang pertama terjadinya siang dan malam. Jadi di sini dampak dari rotasi bumi bukan perbedaan lamanya waktu siang dan malam, namun terjadinya siang dan malam. Nah, bumi bergerak pada porosnya selama 24 jam. Nah, bagian permukaan bumi yang menghadap matahari akan terjadi siang hari, dan permukaan bumi yang membelakangi matahari akan terjadi malam hari. Jadi, di sini dampak dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam, bukan perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Kemudian, dampak dari rotasi bumi yang kedua yaitu terjadinya gerak semu harian matahari. Pada siang hari, seolah-olah matahari berjalan dari timur ke barat. Namun, pada kenyataannya, yang bergerak itu adalah bumi. Bumi bergerak pada porosnya dari barat ke timur. Sehingga seolah-olah terlihat matahari yang bergerak dari timur ke barat. Padahal pada kenyataannya yang bergerak itu adalah bumi. Baiklah, di sini saya Widya Permatasari, NIM 82, akan menjelaskan mengenai konsep revolusi bumi. Berdasarkan contoh miskonsepsi tadi, terdapat kaitan dengan konsep revolusi bumi. Revolusi bumi itu sendiri merupakan suatu peristiwa peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dan gaya gravitasi bumi. Bumi berevolusi selama 365 hari atau 1 tahun. Bidang yang dibentuk bumi pada saat berevolusi disebut bidang ekliptika. Dalam peristiwa revolusi, bumi dapat terletak di apotema atau titik terjauh bumi dengan matahari dan hipotema atau titik terdekat bumi dengan matahari. Jadi, dalam contoh miskonsepsi yang dialami siswa bahwa letak bumi kadang jauh, kadang dekat, itu dipengaruhi oleh revolusi bumi. Berdasarkan konsep revolusi bumi tadi, peristiwa revolusi bumi dapat menimbulkan beberapa dampak.
Pertama, terjadinya pergantian musim. Kedua, perbedaan lama waktu, pergantian siang dan malam. Revolusi bumi berakibat pada terjadinya kemiringan sumbu bumi yang selalu searah sehingga menyebabkan adanya pergantian musim dan perubahan lamanya siang dan malam. Jadi, dalam contoh miskonsepsi yang dialami siswa, perbedaan lama waktu siang dan malam termasuk dari dampak peristiwa revolusi bumi. Dampak yang ketiga yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari yang membuat matahari tidak selalu terbit di titik yang sama. Gerak semu tahunan matahari juga dapat dijelaskan bahwa pergerakan semu matahari seolah matahari bergeser dari utara menuju selatan dan sebaliknya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dari revolusi bumi kaitannya dengan contoh miskonsepsi yang dialami oleh siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dimengerti oleh teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.